Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Markus pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26. Bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema, mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Berarti kita sudah bisa memahami bahwa cerita firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kisah ini diawali ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di kota yang bernama Betsaida. Dan ketika mereka tiba di Betsaida, datanglah orang membawa seorang buta kepada Tuhan Yesus, dan mereka memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan orang yang buta ini. Pertanyaannya, apakah orang buta ini mengalami kesembuhan? Jawabnya ialah ya, orang buta ini mengalami kesembuhan. Orang buta ini mengalami mujizat Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimanakah kita dapat memperoleh atau mengalami mujizat Tuhan seperti yang dialami oleh orang buta ini. Hal yang pertama kita lihat tentang orang buta ini ketika dia mengalami mujizat Tuhan, yaitu bahwa orang buta ini mengikuti pimpinan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan orang yang buta, kemudian Tuhan Yesus memegang tangan orang buta ini dan membawa dia keluar dari kampung. Kita melihat bahwa orang buta ini boleh mengalami mujizat Tuhan karena ia mengikuti pimpinan Tuhan. Dia mengikuti Tuhan. Dia berserah kepada pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengalami mujizat Tuhan adalah dengan cara mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengarahkan kita, kita tentu akan dapat mengalami dan merasakan mujizat Tuhan. Bagaimanakah supaya kita dapat mengalami mujizat Tuhan? Tidak lain ialah dengan mengikuti pimpinan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang buta ini. Lalu yang kedua, bagaimanakah sehingga orang buta ini mengalami mujizat Tuhan? Ialah berserah sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Dia berserah sepenuhnya kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-23, ketika Tuhan Yesus sudah menuntun orang buta ini keluar dari kampung, lalu kemudian diceritakan bahwa Tuhan Yesus meludahi mata orang buta ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang meludahi mata kita, apakah tindakan kita? Tentu pasti kita akan marah dan kita tidak terima perlakuan itu. Sebab itu bagi kita adalah suatu perlakuan yang jorok, yang menjijikkan. Tetapi apa yang kita lihat yang terjadi pada orang buta ini? Ketika Tuhan Yesus meludahi matanya, orang buta ini tidak marah. Tetapi sebaliknya, dia berserah kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepadanya di dalam ayat yang ke-23 bagian terakhir, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Lalu ayat yang ke-24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus meludahi mata orang ini dan dia menjamahnya, orang ini sudah bisa mulai melihat, tetapi belum sepenuhnya dia dapat melihat. Dan kita melihat bahwa tindakan berikutnya adalah tindakan ketika orang ini mengalami mujizat Tuhan yang sepenuhnya, bahwa dia sepenuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Apakah langkah berikutnya ketika dia sudah berserah kepada Tuhan? Yang tadi awalnya dia sudah mengikuti pimpinan Tuhan, lalu dia berserah kepada Tuhan. Hal yang ketiga ialah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pertama kali ketika Tuhan sudah meludahi matanya, orang buta ini berserah kepada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bertanya, "Apakah engkau sudah melihat?" Dia belum sepenuhnya melihat. Lalu Tuhan melakukan hal yang sama, yaitu meludahi mata orang buta ini.
Apakah dia marah? Dia tidak marah. Tetapi apa yang kita melihat? Orang buta ini mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dia. Dan dia yakin dan percaya mujizat Tuhan dapat terjadi pada dirinya. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Dan ketika kali kedua Tuhan meludahi matanya, lalu menjamah, akhirnya di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Puji Tuhan, orang buta ini mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Tidakkah itu yang menjadi kerinduan kita? Bahwa di dalam kehidupan kita, kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Kita rindu mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Namun bagaimanakah supaya kita boleh mengalami mujizat Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari kehidupan orang buta ini, bahwa langkah untuk mengalami mujizat Tuhan itu, yang pertama, ikut pimpinan Tuhan. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita diberkati atas firman Tuhan.